Shalom, Shalom Keriski. Hai. Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa. Seneng banget deh. Puji Tuhan. Kita sapa juga nih Kak, adik-adik yang di rumah. Bener. Hai adik-adik yang di rumah, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik dan sehat-sehat juga. Ditunggu kedatangannya di Keriski. Betul. Nah, gimana adik-adik? Udah dapat buku semua? Udah dapat buku semuanya? Coba cek. Ada namanya enggak ya? Ada namanya enggak? Sebentar. Oke. Ada namanya semua? Nah, kalau udah ada namanya, kalau pulang dibawa pulang nggak bukunya? Bawa. Yang dibawa pulang berdasarkan lihatnya apa? Nama di Betul. buku. Kalau udah dikasih buku, dijaga, dirawat, dibawa pulang, tiap minggu dibawa lagi, itu good behavior nggak ya? Good behavior. Good. Kalau gitu dapat kartu nggak ya? Oke, jadi kalau yang sampai akhir bulan bukunya nggak ada yang hilang, nggak ada yang ketinggalan, nanti aku kasih kartu lagi. Betul. Dan juga jangan lupa satu buku, satu orang hanya dapat satu buku per bulan. Benar. Satu anak, satu bulan, satu buku. Benar. Nanti yang belum dapat buku tenang aja, habis kita firman, nanti tinggal datang ke kakak-kakaknya buat nanti minta buku lagi, oke? Kenapa? Dapat. Dan Dapat. juga karena ini bulan baru, kita punya kartu baru juga. Kartu baru, jadi setiap bulan selain buku baru, edisi kartunya juga baru. Benar. Jadi kalian harus mengumpulkan lagi 9 kartu. Kalau 9 kartu. kalau mau dapat apa Kak? Kalau mau dapat sesuatu Sesuatu. nanti. Sesuatunya kapan? Kita tunggu ya. Benar. Yang pasti nih, yang pasti saat Natal Caris Kids jangan sampai nggak hadir. Iya, jadi aku mau undang adik-adik kalian di Natal Caris Kids supaya datang karena itu pasti seru banget ya Kak. Benar. Benar. Oh, aku juga mau tanya siapa di sini yang kartunya udah kekumpul semua 9 jumlahnya. Yang bulan lalu Ada yang belum? sudah. Oke, yang sudah bagus. Banyak yang gak kekumpul ya? Kenapa? Tapi kayaknya Hilang? aku kasih kemarin banyak. Hilang. Yang gak kekumpul kenapa? Gak apa-apa. Nanti disimpan ya. Kalau udah dibagi disimpan, nanti kita akan kasih plastiknya mungkin minggu depan. Betul, buat simpan kartunya. Bener. Oke adik-adik nih aku mau punya pertanyaan nih. Tapi nggak boleh langsung jawab ya, harus Ya. angkat tangan dulu. Harus angkat tangan dulu. Siapa? Pertanyaannya gimana? Oh iya, ada yang tahu nggak adik-adik semua? Siapa yang berulang tahun di hari ini? Angkat tangannya. Onel, Onel. bener banget. Bener. Nanti dikasih kartu ya kak. Jadi hari ini Bethesda Church. Bethesda Church merayakan ulang tahun yang keberapa, ada yang tahu? Betul, 7 tahun. 7 tahun. Nah, jadi nanti kalian jangan lupa ucapin happy birthday ya ke Bethesda Church. Tadi kita bikin konten sama Kak Brenda, oke? Oke. Oke, ayo adik-adik aku mau ajak kalian bangkit berdiri. Ayo kita semua bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri.
bukunya, tasnya bisa ditaruh dulu di bawah biar nggak berat. Ayo, ini yang di depan, bangkit berdiri. Adik-adik, yang laki-laki, kita bangkit berdiri sebelum kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau ngapain sebelum memuji nama Tuhan? Ada yang tahu? Benar, jingle Cherish Kids. Tapi sebelum jingle aku mau coba dulu nih semangat adik-adik. Cherish Kids. Kurang semangat, lebih semangat lagi. Cherish Kids. Yang siap memuji nama Tuhan, angkat tangannya, siap? Oke, tapi sebelum memuji nama Tuhan, kita jingle Cherish Kids dulu. Dengan musiknya, let's go. Oke, aku mau coba lagi semangat kalian. Cherish Kids. Siapa yang siap memuji nama Tuhan? Yang siap memuji nama Tuhan, tos kanan kirinya bilang, kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Ayo kita tepuk tangan bareng-bareng. Kita mau memuji nama Tuhan Yesus. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
semangat memuji nama Tuhan? Aku. Yang masih semangat memuji nama Tuhan, teriakin haleluya. Sekali lagi lebih semangat, haleluya. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya, One Way. Trouble times, it's buat memuji nama Tuhan? Aku. Coba adik-adik, aku mau tanya nih. Ada yang tahu sekarang bulan apa? Bulan Desember. Kalau di bulan Desember kita biasanya ngerayain apa? Natal. Kalau Natal tuh biasanya ngapain sih kita? Ada yang tahu nggak? Tuhan Yesus ngapain pas Natal? Hari kelahiran Tuhan Yesus. Coba aku mau tanya, siapa yang bersyukur di sini punya Tuhan yang bisa lahir ke dunia? Terus dia menebus dosa kita, kesalahan kita. Terus dia sayang banget sama kita. Siapa yang bersyukur? Kita semua pasti bersyukur kan? Yuk, yang sama-sama bersyukur. Aku mau ajak kalian lipat tangannya. Lipat tangannya, kita tutup
semuanya, gak ada lagi yang bercanda. Ikutin aku berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas hari ini atas hari ini. Kami boleh berkumpul berkumpul untuk beribadah untuk beribadah di Charis Kids. di Charis Kids. Kami juga bersyukur Kami juga bersyukur Engkau telah lahir Kau telah lahir buat kami semua. buat kami semua. Engkau telah Kau telah mati mati di atas kayu salib, di atas kayu salib, menanggung semua menanggung semua dosa, dosa, penyakit, penyakit, dan pelanggaran kami. dan pelanggaran kami. Kami sangat bersyukur Kami sangat bersyukur atas kasih-Mu. atas kasih. Kita tetap angkat tangan kita. Kita angkat pujian ini ya. This
Satu tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk kita mau terima perjamuan. Semuanya boleh berdiri. Yang udah punya perjamuannya boleh dibuka rotinya. Kita mau berdoa yuk. Yuk kita semua bangkit berdiri yuk. Angkat rotinya. Tutup matanya. Sama-sama ikutin aku berdoa yuk dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tergantung di atas kayu salib untuk menggantikanku. Aku percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakitku sudah disembuhkan. Aku punya tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengucap syukur untuk tubuh-Mu yang telah Kau berikan bagiku. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan. Yuk sekarang sama-sama angkat anggurnya. Gak usah dibuka dulu gak apa-apa. Kita berdoa yuk. Sama-sama angkat anggurnya, tutup matanya. Ikutin aku berdoa ya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah untuk menghapus semua dosa dan kesalahanku. Aku percaya hari ini aku sudah ditebus. Aku menjadi orang benar di hadapan Bapa. Aku menjadi anak kesayangan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengucap syukur untuk darah-Mu yang tercurah bagiku. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum. Yuk semuanya nanti dikasih minyak sama kakak-kakaknya. Yuk sama-sama taruh tangannya di kepala. Sama-sama ikutin aku berdoa yuk. Yuk ikutin aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya dengan minyak urapan, hari ini aku diurapi sempurna sama seperti Tuhan Yesus di surga. Aku percaya Tuhan mengurapi aku lebih dari teman-temanku. Sama-sama pegang tangannya, angkat kedua tangannya. Aku percaya tanganku diurapi, apapun yang aku kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil. Studiku, semuanya Tuhan Yesus buat berhasil. Sekarang pegang kakinya, aku berdoa kakiku diurapi, kemanapun pergi dan melangkah, ada ribuan malaikat menjaga aku di setiap jalanku. Aku percaya aku terproteksi sempurna, tidak akan jatuh. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, aku terima pengurapan-Mu. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Ye, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang boleh duduk dulu. Oke, sekarang karena sudah duduk semua, aku mau memberikan kesempatan siapa belum yang mau berdoa
Ayo kamu. Ya. Hai Kai. Yuk semuanya terserah, boleh. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita sama-sama mau berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kita mau memulai acara kita Tuhan, yaitu acara sekolah minggu. Tuhan berkati kami dan urapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin, tepuk tangan buat teman kita. Kakak Brenda nitip ya. Oke, ini kita ada di bulan yang baru. Bulan apakah itu? September. Ulang dong kita. Desember, siapa yang birthday-nya di bulan Desember? Wah, ada banyak. Berarti birthday-nya sama kayak siapa? Sama kayak gereja kita. Gereja kita hari ini ulang tahun loh. Yeay. Iya, gereja kita hari ini birthday. Nah, selain itu siapa yang lahirnya bulan Desember juga yang kita rayain? Ada yang tahu nggak? Coba kita lihat gambarnya Kak. Ini biasanya clue-nya nih siapa ya kalau gambarnya Desember kayak gini? Siapa? Tuhan Tuhan Yesus. Nah kita lihat gambar berikutnya. Ada yang tahu nggak kenapa Tuhan Yesus harus datang ke dunia? Untuk benar semua, tapi yang paling penting Tuhan Yesus tuh sebagai apa? Juru selamat. Coba kita lihat slide berikutnya. Kenapa dia harus jadi juru selamat? Karena ada yang harus selamatin. Nah, juru selamat kerjanya ngapain? Menyelamatkan. Coba aku mau semuanya duduk yang manis. Oke. Nah, kita mau cerita dulu nih, kenapa Tuhan Yesus harus jadi penyelamat manusia. Jadi semuanya dimulai dari sini. Siapa manusia pertama? Adam dan Hawa. Nah, mereka adalah manusia pertama yang diciptakan sama Allah. Jadi waktu itu mereka tinggal di dunia ini, Allah ngelihat semuanya baik. Nah, next slide Kak. Oke, nah mereka Adam dan Hawa waktu itu tinggal di satu taman, tahu nggak namanya apa? Taman Eden. Nah waktu itu mereka hidupnya enak banget. Mereka hidup bersama-sama dengan siapa? Dengan Allah. Nah bahkan mereka bisa jalan-jalan bareng Allah. Mereka diberkati, mereka boleh makan semua yang ada di taman itu kecuali satu pohon. Pohon apa? Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah terus waktu itu karena Hawa dibohongin sama siapa? Sama ular. Dibilang kalau Hawa makan ini Hawa bisa jadi kayak Allah. Terus dia jadi mau makan padahal sama Allah nggak boleh. Nah karena dia makan akhirnya manusia jadi jatuh ke dalam dosa. Karena apa yang Allah bilang mereka mereka langgar. Nah karena kesalahan yang mereka bikin ini makanya jadi ada dosa. Nah dosa itu semua kesalahan kita karena dosa itu harus dihukum. Nah akhirnya waktu itu karena mereka udah jatuh dalam dosa mereka diusir dari Taman Eden. Coba kita lihat gambar berikutnya Kak. Mereka udah gak bisa tinggal lagi sama Allah. Terus mereka jadi terpisah. Padahal Allah sayang sama mereka enggak? Sayang ya, bahkan awal-awal Allah kasih semua yang ada di taman itu. Kecuali pohon yang tadi, iya betul. Nah
karena Allah begitu kudus, dia nggak bisa bersatu sama dosa. Karena kalau enggak nanti manusianya jadi mati karena Allah begitu kudus. Jadi dia terpisah sama manusia. Nah kita lihat gambar berikutnya Kak. Tapi sebenarnya isi hatinya Allah, dia tuh sayang banget sama manusia. Dia karena terpisah, dia punya kerinduan suatu hari dia mau bisa bareng-bareng sama manusia lagi. Akhirnya dia bikin janji sama manusia. Dia bilang apa? Suatu hari dia akan kirimkan siapa? Juru selamat. Karena manusia gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena dia tahu, wah kalau dosa itu kesalahannya harus dihukum. Ada gak manusia yang sanggup terima hukuman karena dosa? Gak ada. Jadi karena dia tahu manusia gak ada yang sanggup menebus semua kesalahan. Terus akhirnya dia berjanji dia akan kirimkan juru selamat. Nah iya, selama Allah menjanjikan juru selamat, Allah biasa berbicara dengan manusia akhirnya melalui nabi. Tapi ada masanya di mana, coba kita lihat slide berikutnya. Ada yang namanya silent years, tahu nggak? Sama-sama bilang silent years. Nah silent years ini itu tahun sunyi. Jadi ada masa di mana Tuhan sama sekali nggak berbicara sama manusia. Nggak lewat nabi, nggak lewat pewahyuan. Tahu nggak selama berapa lama? 400 tahun. 400 tahun lama apa sebentar? Lama aja apa lama banget? Lama banget ya, selama 400 tahun. Bener, harus tunggu sampai countdown 400 kali Happy New Year. Berarti lama nggak? Sekarang siapa yang di sini umurnya masih di bawah 10 tahun? Masih banyak kan? Berarti lama nggak sama 400? Lama banget ya, masih ada berapa ratus tahun lagi. Nah, iya. Tapi tahun sunyi ini akhirnya berhenti. Tahu nggak pas kapan? Kita lihat slide berikutnya Kak. Ketika satu malaikat Tuhan, ada yang tahu nggak namanya? Siapa? Gabriel, malaikat Gabriel. Dia datang dan ngasih tauin satu berita, dia pergi ke kota Nazaret. Ya. Oh, ada yang namanya Gabriel. Siapa yang di sini punya teman namanya Gabriel juga? Ada ya, aku juga punya. Nah, iya, Gabriel itu sebenarnya nama malaikat. Jadi nanti kamu udah tahu, kasih tauin ke teman kamu. Aku tahu Gabriel itu kan malaikat yang dikasih tahu, yang ngasih tauin ke Maria sama Yusuf kan. Kalau Tuhan Yesus mau lahir, apa Sabian? Iya ya, kayak direkam di handphone ya. Ini gambarnya doang. Oke, slide berikutnya. Jadi malaikat ini dia kasih tauin kabar sukacita. Dia kasih tauin ke perempuan yang namanya siapa? Maria. Oke, siapa yang mau baca ayatnya? Ayo kamu. Selin. Kita dengerin Selin baca ya. Lukas 1 ayat 30 sampai 31. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh makasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendak engkau menamai dia Yesus." Thank you Selin. Kak Brenda minta tolong ya ingetin Selin. Jadi malaikat Gabriel datang ke siapa? Maria, dia kasih tauin.
kamu nanti akan mengandung, akan punya anak. Nah, iya, kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kamu harus namain dia siapa? Yesus. Jadi Yesus siapa yang kasih nama? Dia siapa yang kasih tauin? Dari itu Allah langsung dia bilang ke malaikat, kasih tauin ke Maria apa? Malaikat Gabriel, iya. Nah, saat itu Maria itu sudah tunangan, sudah mau menikah sama satu laki-laki. Tahu nggak siapa namanya? Siapa? Yusuf. Nah, karena dia udah mau menikah tapi Tuhan tuh punya rencana lewat Maria, akhirnya Allah juga mengutus malaikat yang sama. Siapa namanya? Gabriel untuk ngomong sama siapa? Yusuf. Coba kita lihat slide berikutnya. Nah, siapa yang mau baca? Oke, sekarang laki-laki Davin. Matius 1 ayat 20 sampai 21. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Thank you David. Jadi malaikat Gabriel, ya Sabian. Dia lagi ngomong serius karena ini adalah satu kabar yang bukan main-main. Dia mau menyelamatin siapa? Menyelamatin manusia dari mana? Dari dosa mereka. Dari dosa mereka. Ya. Iya. Iya. Nah, terus dibilang apa? Nanti Maria akan mengandung anak laki-laki dari Roh Kudus. Jadi itu anaknya Allah sendiri. Anaknya Allah, dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, kita lihat dulu slide berikutnya yuk. Iya, nanti dulu ya. Tunggu, semuanya turunin dulu tangannya. Nanti aku hitung sampai ketiga, angkat tangannya ya. Nanti Kak Brenda yang pilih. 1, 2, 3. Siapa? Ya, yuk. Kita baca sama. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yeay, thank you. Nah, jadi dia disebut juga namanya siapa? Immanuel, kayak tadi lagu yang kita nyanyiin Immanuel. Tahu nggak artinya Immanuel apa? Allah menyertai kita. Jadi tujuannya Tuhan Yesus datang itu untuk jadi juru selamat dan supaya Allah bisa menyertai manusia, karena isi hatinya maunya bareng-bareng sama manusia terus. Nah, sekarang kita lihat Kak slide berikutnya. Nah, tentang Tuhan Yesus ini sebenarnya sebelumnya udah pernah dinubuatkan sama, tar dulu, jangan angkat tangan dulu, belum. Udah pernah dikasih tauin sama satu nabi waktu sebelum Tuhan Yesus lahir, ada di perjanjian lama, yaitu Yesaya. Nah, dinubuatkan ini, coba kita pilih lagi siapa yang mau baca ayatnya ya. Semuanya turunin dulu tangannya. Seperti biasa,
Hitung, turunin tangannya. Semua harus turun dulu tangannya. Nggak boleh ada yang naik, nggak boleh ada yang tunjuk setengah. Semua harus turun di bawah. Aku hitung sampai 3, Kak Brenda pilih lagi ya. 1, 2, 3. Nah, tuh. Ayo sini. Yes, Kiel tadi udah. Udah. Tunggu, ulang. Yang udah nggak boleh angkat tangan lagi ya. Ayo, 1, 2, 3. Sabian, ayo. Nah, ini nubuatannya sama kayak yang tadi malaikat bilang ke Yusuf nih, kita baca yuk. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Thank you Sabian. Nah, jadi sama nggak yang dikasih tauin nubuatannya Nabi Yesaya sama apa yang malaikat Gabriel kasih tauin? Sama nggak? Siapa namanya? Immanuel, artinya apa? Allah menyertai kita. Nah, coba kita lihat slide berikutnya, Kak. Nah, setelah itu Allah menggenapi janjinya. Janji apa tadi? Janji keselamatan, yaitu datang melalui anaknya sendiri. Siapa namanya? Tuhan Yesus yang dikandung sama siapa tadi? Maria, lahirnya di kota apa? Bethlehem. Nah, Tuhan Yesus itu yang kedatangannya, kelahirannya kita rayakan di bulan apa tadi? Desember ini. Jadi selama 1 bulan ini kita akan merayakan hari kelahiran juru selamat kita siapa? Tuhan Yesus. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang kita mau berdoa. Kak Brenda pilih lagi ya, siapa yang mau berdoa. Tunggu, turunin dulu tangannya. Yang udah dapat tadi nggak boleh dulu, kasih kesempatan buat temen yang lain ya. 1, 2, 2,5, turunin tangannya dulu dong. 3. Siapa Kak Brenda? Hah? Yuk Erselo, berdoa. Yuk teman-temannya lipat tangannya. Tutup matanya, kita mau berdoa sama Ersela. Tuhan Yesus, kita sudah selesai Alkitab. Kita sudah selesai baca Alkitab. Kita akan kerjain activity yang baru. Berkati kami Tuhan. Ajaran kamu. Amin. Amin. Thank you Arselo. Sama-sama tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Oke, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa untuk mengerjakan aktivitinya ya. Tuhan Yesus mengasihimu. Dadah.